Ada sebuah studi menarik awal tahun 2000-an tentang gender, seks, dan korupsi. Dua riset ini dikutip dari modul 8 Corruption and Gender yang diterbitkan UNODC, dilakukan oleh Bank Dunia. Riset pertama yang dilakukan Dollar dan kawan-kawan pada tahun 1999. Ini menyoroti beberapa negara menemukan bahwa semakin banyak perempuan di parlemen, maka semakin rendah tingkat korupsi. Sementara itu, riset kedua yang dilakukan oleh Swamy dan kawan-kawan pada tahun 2001 menemukan korelasi yang serupa. Ketika meneliti berbagai jenis partisipasi perempuan secara lebih mendalam, peneliti menemukan bahwa negara-negara dengan lebih banyak perempuan di parlemen, di posisi menteri, dan angkatan kerja lainnya, ternyata ini memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengalami korupsi. Bahkan secara khusus, peneliti juga menganalisis data survei mikro di perusahaan swasta di Georgia. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh perempuan lebih cenderung melaporkan bahwa mereka tidak pernah memberikan suap, dan perempuan cenderung memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap korupsi. Memang tidak dipungkiri bahwa korupsi dilakukan baik oleh lelaki maupun perempuan. Namun dikutip dari buku yang berjudul Saya, Perempuan Anti Korupsi, yang dirilis oleh KPK, perempuan memiliki standar perilaku etis dan kepedulian pada kepentingan umum yang lebih tinggi. Hasil ini sejalan dengan teori psikologi dan sosiologi tentang penyimpangan yang menyatakan bahwa perempuan memang memiliki kecenderungan lebih taat aturan daripada laki-laki. Tutur Direktur Diklat Anti Korupsi KPK, Dian Novianti, dalam artikel Tugas Suci Perempuan dalam Memberantas Korupsi. Hanya saja fenomena kasus-kasus korupsi 2 dekade terakhir, perempuan justru terlibat di dalamnya, antara menjadi pelaku dan korban korupsi itu sendiri. Data yang dikeluarkan KPK dan Indonesia Corruption Watch pada tahun 2017 menyebutkan, antara tahun 2007 hingga tahun 2017, terdapat 78 orang pemimpin perempuan yang terlibat kasus korupsi, dimulai dari tersangka hingga terpidana. Hal ini menunjukkan keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan tidaklah selalu progresif, meskipun dibukanya keran keterlibatan itu semula bertujuan baik, tulis Kompas ID dalam artikel Perempuan dan Korupsi dalam Bingkai Politik Indonesia. Kelemahan perempuan di beberapa bidang kehidupan juga membuat mereka rentan terhadap korupsi dibandingkan lelaki yang menikmati lebih banyak kekuasaan dan perlindungan. Baik laki-laki maupun perempuan terkena dampak korupsi dalam berbagai bentuknya. Namun dalam konteks sosial, politik, organisasi atau budaya, perempuan lebih tidak berdaya dibandingkan lelaki dan perempuan adalah korban langsung korupsi. Misalnya, dalam kasus perempuan ditekan untuk membayar suap, mereka seringkali kurang mampu menerima suap dibandingkan lelaki atau kurang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menolak tekanan tersebut. Salah satu resiko utama korupsi yang berdampak langsung terhadap perempuan dan anak perempuan adalah korupsi seksual. Menurut Lindbergh dan Stensota tahun 2018, korupsi seksual berarti menggunakan seks dan tubuh manusia sebagai alat korupsi. Namun, dalam upaya pemberantasan korupsi, perempuan justru kerap dianggap sebagai sumber masalah. Demikian dikutip dari Kompas ID dalam Menyoal Azab, Perempuan, dan Korupsi di tahun 2023. Itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Di era media sosial ini, hampir semua orang menyukai flexing atau pamer dalam bentuk apapun. Lantaran praktek tersebut, justru penegak hukum mencium gelagat yang tak wajar. Tak sedikit pula istri pejabat negara menjadi pintu masuk pengusutan tindak pidana korupsi. Sikap istri yang boros dan suka pamer kekayaan membuat nilai setitik rusak susu sebelanga. Perumpamaan untuk menggambarkan keadaan yang membuat pasangan jadi kehilangan jabatan. Di sisi lain, perempuan juga memegang peran penting dalam pencegahan korupsi. Beslin Studi Pengembangan Budaya Anti Korupsi berbasis keluarga oleh KPK pada tahun 2012 sampai tahun 2013 di Yogyakarta dan Solo menunjukkan bahwa seorang ibu berperan penting dalam penanaman nilai dan pembentukan karakter. Oleh karenanya peran perempuan dalam pemberantasan korupsi sangatlah besar.
karena pendidikan anti korupsi itu dimulai dari rumah, dan ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Keluarga ialah entitas sosial terkecil, yakni anggota keluarga saling belajar, saling melengkapi, dan saling tergantung. Perempuan dan keluarga yang memiliki kesadaran membangun perilaku anti korupsi tentu memiliki kontribusi dalam pencegahan tindak pidana ini, kata Dewi Septiawati Japar, Ketua Umum DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia, dalam artikelnya Perempuan dan Pencegahan Korupsi di Media Indonesia pada tahun 2020. Menurut Dwi, bukan saatnya lagi perempuan berprinsip ikut kemanapun, surga atau neraka. Perempuan harus memastikan bahwa dirinya dan keluarganya aman dari akibat tindak pidana korupsi yang mungkin dilakukan pasangan, pun saat ia yang menjabat. Prinsip aman dan selamat dari perilaku korupsi harus menjadi pegangan. Demikian tulisannya. Menurut UNODC, dampak langsung korupsi bagi perempuan mencakup: yang pertama adalah kehilangan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam kasus di mana perempuan berada dalam tekanan sosial, politik, organisasi, atau budaya, seringkali mereka lebih tidak berdaya dibandingkan dengan laki-laki, manakala dipaksa untuk membayar suap. Acap kali perempuan juga tidak mampu melunasinya atau kurang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menolak. Akibatnya perempuan berpotensi kehilangan akses layanan penting, seperti kesehatan dan pendidikan, karena tidak memiliki dana untuk membayar suap tersebut. Yang kedua adalah terjebak dalam pertukaran layanan seksual. Dampak ini merupakan kelanjutan dari poin sebelumnya. Tak jarang perempuan di negara koruptif harus menukar tubuhnya dengan aktivitas seksual untuk mendapatkan layanan penting seperti kesehatan atau layanan sosial lainnya. Fenomena ini disebut sebagai korupsi seksual. Satu contoh kasus di Tanzania, seorang pegawai pengadilan memaksa bawahan perempuannya untuk tidur bersamanya agar mendapat uang lembur. Selanjutnya adalah kehilangan perlindungan hukum dan menerima pelanggaran hak asasi perempuan. Menurut UNODC, dampak lain korupsi berbasis gender bagi perempuan adalah lemahnya nilai atau status pengaduan perempuan di mata para penegak hukum. Seringkali perempuan harus membayar suap atau melakukan korupsi seksual terlebih dahulu agar laporannya dapat diterima. Bahkan di negara-negara yang lebih rentan atau pasca konflik, perempuan juga harus menerima hak asasinya dilanggar. Contohnya adalah bentuk pemerkosaan, kekerasan fisik, pemindahan paksa, perdagangan manusia, dan skandal seks. Berdasarkan data dari negara-negara Eropa yang dihimpun oleh Sandstrom dan Wang-Nered tahun 2014, tingkat korupsi dan ketidakefektifan pemerintah memiliki dampak signifikan dan negatif terhadap perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan. Sebab para pengambil keputusan yang didominasi oleh laki-laki mungkin dapat melanggengkan siklus diskriminasi gender untuk kebijakan dan program pemerintah yang menguntungkan perempuan. Nah, kawan-kawan, saatnya perempuan menjadi penggerak dan pendobrak birokrasi yang melanggengkan praktik korupsi. Mari gaungkan gerakan nilai-nilai anti korupsi. Saya Lukman Hakim, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.